Ya, aktivisme itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, termasuk mahasiswa, untuk eh, melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang menuju kepada perubahan. Itu sederhananya. Kalau penjelasan lebih lanjutnya lagi, yang lebih dalamnya lagi apa? Ya itu, jadi seperti misalnya HMI, maka dia mempunyai program-program tertentu, dia mempunyai strategi tertentu untuk menuju kepada apa yang dia uh, harapkan, apa yang dia cita-citakan, gitu. Jadi ada macam-macam tahap yang harus dilewati, ada strategi yang harus dibuat dan disepakati dalam sebuah kongres misalnya. Ya, kongres itu berlangsung selama lima tahun sekali. Nah, disitulah dibuat programnya, strateginya, dan sebagainya. Ya, fungsinya juga untuk melakukan kontrol tertentu. Ya, sebenarnya hal ini buat kita bukan sesuatu yang baru. Pergerakan nasional kan mulainya juga dari anak-anak muda. Iya kan? Yang melahirkan Sumpah Pemuda itu. Setelah kita merdeka, maka ada mahasiswa, maka lahirlah HMI pada tahun 48. Nanti GMNI kalau nggak salah tahun 60. Itu. Dan kemudian yang lain PMKRI, GMKI, dan sebagainya. Yang pemuda GPI, PII, GSNI, dan sebagainya. GMNI. Iya, saya ikut bersama kawan-kawan aja. Saya tidak pernah ini. Malah saya selalu bersama Mahadi, bersama Yusuf Effendi Yusuf. Ini dari PMII dan satu dari HMI. Dan juga teman-teman lain dari GMKI, PMKRI, ya ada kegiatan-kegiatan bersama. Kegiatannya apa aja? Ya, berdiskusi. Salah satu hal yang penting di kalangan, paling tidak di waktu saya di Jogja itu, yang paling banyak itu diskusi. Diskusi. Macam-macam diskusi yang diadakan, dan terkadang kita berdiskusi juga sambil jalan di Malioboro. Tapi ada yang resmi juga. Dalam satu ruang kita bicara tentang berbagai hal. Termasuk kita bicara tentang Orde Baru dengan dewi fungsi ABRI-nya dan sebagainya. Kita termasuk yang menolak itu sejak awal sebenarnya. Ya kalau mau lihat hasilnya ya apa yang pergantian kekuasaan ini dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Itulah hasilnya. Hasil paling besarnya. Kalau tujuan Prof pada saat melakukan kegiatan aktivis, tujuan personalnya? Ya ikut bersama kawan-kawan karena ide kita kan ada. Ya kita diskusi, kita berdialog, dan ada ruang untuk kita bersama-sama mereka. Sekarang ini ada ya kata-kata olah atau sebenarnya pembaruan kata dari menjilat, di mana kader-kader organisasi ini ingin jabatan, ingin posisi yang nanti mendekat kepada senior-seniornya yang akan mendapatkan jabatan-jabatan politik tertentu dan keuangan-keuangan tertentu. Nah, menurut Prof bagaimana? Nggak ada itu dulu, kami nggak pernah mikir yang kayak gitu. Nah, sekarang Kalau lagi sekarang itu masif itu seperti itu. merusak gerakan mahasiswanya. Nilainya rusak gitu. Kalau kami dulu nggak ada itu.
Kalau dulu berarti bagaimana? Yang paling Ya, konkretnya? yang paling konkret ya kita bergerak aja, melakukan. Kalau perlu ada kegiatan tertentu, kita bergiat, kita berdiskusi dan sebagainya, tapi tidak pernah ada urusan kita mau uang, mau apa, nggak ada itu. Aktivisme dalam lintasan sejarah terpotret sederhana dan berpihak pada kebenaran. Mereka turun ke jalan bukan karena sponsor, melainkan hati yang gelisah dengan keadaan. Tak jarang perjuangan mereka berakhir pada represi, penjara, bahkan hilang tanpa jejak. Ini bukan gaya hidup, ini panggilan nurani. Perjuangan aktivisme adalah perjuangan yang lebih besar dari diri sendiri. Idealisme menjadi nafas hidup, sementara nilai perjuangan adalah darahnya. Setiap aktivis pasti memahami jika dalam aksi perjuangan selalu ada konsekuensi yang harus siap ditanggung, tanpa harus terjebak dalam deal-deal politik. Tapi lihat sekarang ini, aktivisme seolah bermetamorfosis menjadi olah isme. Mereka olah, mereka kemas, mereka jual. Kesadaran kolektif pun perlahan terkikis oleh kalkulasi pribadi siapa dapat apa. Kita bertanya apakah aktivisme masih setia berjuang demi keadilan atau telah berjuang demi citra, kekuasaan jabatan dan like serta terpolarisasi oleh kepentingan elit. Lihat saja, aktivis yang dulu berteriak melawan tirani kini duduk manis dalam kekuasaan. Sialnya, mereka turut menyetujui kebijakan yang pernah mereka tentang. Dulu narasinya anti kapitalisme, kini jadi kapitalis-kapitalis baru. Dulu mengecam korupsi, kini seperti kehilangan suara saat teman dan rekan terlibat berjuang untuk rakyat. Kita menilai mereka pragmatis, tapi mereka menyebut ini strategi. Kita menilai mereka oportunis, namun mereka mengemasnya sebagai realisme politik. Akhirnya, idealisme tidak lagi menjadi pondasi, melainkan aksesoris. Tendensi kooptasi itu nyata. Siang orasi di jalanan, namun di tengah melakukan lobby-lobby. Aktivisme hari ini bukan hanya tentang mengubah sistem. Ini soal adaptasi dan bertahan dalam sistem. Seperti ditekankan dalam tesis oligarki oleh Winters dan juga Robinson and Hadis. Olaisme, kita mengolah isme-isme lama menjadi konten baru yang aman, marketable, dan tidak mengancam siapapun yang punya uang dan kekuasaan. Tapi harus digarisbawahi, kendati gejala kooptasi aktivis itu nyata, namun di balik semua itu masih ada aktivis yang setia dan loyal pada idealisme dan nilai perjuangan. Mereka yang masih bertahan pada nilai dan prinsip, tidak pernah dapat dana hibah asing. Mereka sadar yang utama bukan jadi terkenal, namun melawan ketidakadilan. Sisa-sisa idealisme yang belum terjual menyisakan satu pertanyaan. Berapa lama lagi sisa-sisa itu bertahan sebelum akhirnya ikut terkooptasi juga? Prof. Anhar Ya. bagaimana tentang keadaan kenyataan hari ini seperti Itu akan merusak, tidak akan membawa hal yang baik ke depan bagi Republik ini kalau itu benar terjadi. Karena apa? Tidak ada orang yang tampil sebagai pemimpin secara genuine. Itu betul-betul merusak kalau itu terjadi. Nggak ada masa depan Indonesia di situ. Dengan pemimpin yang cuma sekedar cari duit, mencari kedudukan. Nah itu yang rusak kan. Nah, dalam salah satu dialognya Presiden Prabowo kan pada tanggal berapa itu, pada tanggal 20-an ada di situ. Ya antara lain hal-hal seperti itu yang dibicarakan oleh dia. Kita ini punya birokrasinya abal-abal. Ya kan kacau kan. Kalau birokrasi abal-abal lalu apa yang mau dikerjakan? Boleh aja tapi jangan jangan mengorbankan ide. Ya itu kan cuma jalan untuk mendapatkan kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan bahkan merusak, ya nggak ada gunanya kan. Kasihan Republik ini. Kalau apa yang kamu perlihatkan pada saya, sedih saya karena tidak ada masa depan Indonesia di situ. Dengan pemuda, dengan mahasiswa yang bergaya seperti itu, ya apa yang bisa diharapkan? Nggak ada. Itu yang jadi persoalan. Saya
Sedihnya apa? Sedihnya republik ini tidak akan maju. Kasihan. Yang kasihan itu bukan siapa, kasihan itu rakyat. Ya mereka dengan menjilat, mereka mendapatkan semua kan. Nah, tapi rakyatnya dapat nggak? Rakyat yang selalu di atas namakan dan sebagainya, dapat nggak? Kan nggak dapat dia. Makan aja sehari belum tentu sekali. Kan itu. Sementara dia bermain dengan uang. Atas nama gerakan mahasiswa, atas nama gerakan pemuda. Dia seenaknya mempermainkan uang. Apa yang bisa diharapkan bagi hari depan Indonesia? Saran untuk aktivis lah. Ya aktivis lah secara murni. Secara jernih. Hanya itu yang jangan seperti yang tadi itu yang kau perlihatkan pada saya. Kalau yang kau perlihatkan pada saya itu tidak ada masa depan Indonesia. Jangan atas nama kekuasaan, jabatan. Iya, tidak ada itu. Habislah. Saya mendengar itu terus terang aja. Sedih saya. Karena apa? Saya tidak melihat masa depan ada di situ. Di situ malah yang akan terjadi ya ini. Negara gagal. Itu persoalannya. Nah, oleh karena itu, kalau kamu bersama kawan-kawan, ya saling menyadarkanlah. Kita dulu di Jogja selalu banyak sekali berdiskusi dan selalu hal-hal yang berkaitan dengan apa Indonesia ke depan. Itu. Nah, tapi kalau apa yang kamu tunjukkan pada saya tadi kan tidak ada masa depan Indonesia yang dibicarakan. Yang dibicarakan kan masa depannya sendiri. Ya itu aja. Jadi saya mau mengatakan dengan apa yang kamu perlihatkan pada saya tingkah laku dari orang-orang muda seperti itu, Republik ini tidak punya masa depan. Kalau tidak berubah ya. Kalau tidak berubah, pasti. Yang bergaya seperti itu, ya apa yang bisa diharapkan? Nggak ada. Perjuangan aktivisme adalah perjuangan yang lebih besar dari diri sendiri. Idealisme menjadi nafas hidup, sementara nilai perjuangan adalah darahnya. Setiap aktivis pasti memahami jika dalam aksi perjuangan selalu ada konsekuensi yang harus siap ditanggung, tanpa harus terjebak dalam deal-deal politik. Ya fungsinya juga untuk melakukan kontrol tertentu. Ya sebenarnya hal ini buat kita bukan sesuatu yang baru. Pergerakan nasional kan mulainya juga dari anak-anak muda. Iya kan? Yang melahirkan Sumpah Pemuda itu. Tapi lihat sekarang ini, aktivisme seolah bermetamorfosis menjadi olahisme. Mereka olah, mereka kemas, mereka jual. Kesadaran kolektif pun perlahan terkikis oleh kalkulasi pribadi siapa dapat apa. Kita bertanya apakah aktivisme masih setia berjuang demi keadilan atau telah berjuang demi citra, kekuasaan jabatan dan like serta terpolarisasi oleh kepentingan elit. Ya aja, tapi jangan mengorbankan ide. Ya itu kan cuma jalan untuk mendapatkan kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan bahkan merusak, ya nggak ada gunanya kan. Kasihan Republik ini. Sedih saya karena tidak ada masa depan Indonesia di situ. Dengan pemuda, dengan mahasiswa,